Di sebuah perkampungan nelayan yang tenang di pesisir Pulau Waigeo, hiduplah sepasang suami istri yang sederhana. Mereka mencari nafkah dari hasil hutan dan laut, menjalani hari-hari dengan damai meskipun belum dikaruniai keturunan. Sang suami adalah seorang penebang kayu yang ulet, dengan rambut keriting gelap dan wajah penuh keteguhan. Sementara sang istri, dengan rambut dan mata yang serupa, dikenal rajin mencari tumbuhan dan kerang di sekitar pantai. Setiap senja, mereka selalu berdoa kepada penguasa alam, memohon kehadiran seorang anak yang akan meramaikan rumah tangga mereka. Mereka tak pernah menyangka bahwa suatu hari, doa mereka akan dikabulkan dengan cara yang sungguh ajaib dan tak terduga. Sebuah awal dari kisah yang akan melahirkan para penguasa di tanah Papua. Pada suatu siang yang cerah, seperti biasa, sang istri berjalan menyusuri tepian sungai Waigeo untuk mencari tumbuhan obat. Langkahnya terhenti di dekat sebuah lubang besar di bawah rimbunnya pepohonan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ke dalam lubang itu. Di sana, tergeletak 6 butir telur berukuran luar biasa, dengan warna-warni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada yang berwarna keemasan, perak, perunggu, dan warna-warna lainnya yang berkilauan. Dengan hati-hati, ia membawa pulang penemuan aneh itu, merasa ada keajaiban tersembunyi di dalam cangkang-cangkang misterius tersebut. Sang suami pun terheran-heran melihat telur-telur itu, dan mereka berdua mulai bertanya-tanya tentang asal-usul dan kekuatan yang mungkin terkandung di dalamnya. Malam-malam berlalu, dan keanehan mulai terjadi. Suara-suara aneh terdengar dari tempat telur-telur itu disimpan. Suatu malam, suara retakan keras membangunkan pasangan suami istri itu dari tidur lelap mereka. Dengan jantung berdebar, mereka mendekati sumber suara. 5 dari 6 telur itu mulai pecah satu persatu. Dan dari dalam cangkang yang retak, keluarlah bukan makhluk biasa, melainkan 5 orang anak manusia yang terbungkus kain putih berkilauan. 4 diantaranya adalah bayi laki-laki yang gagah, dan 1 adalah bayi perempuan yang cantik jelita. Cahaya lembut memancar dari tubuh mungil mereka, pertanda bahwa mereka bukanlah anak-anak biasa, melainkan utusan dari dunia yang berbeda. Waktu berlalu dengan cepat. Kelima anak ajaib itu tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang kuat, cerdas, dan berbudi luhur. Keempat anak laki-laki, Wor, Betani, Dohar, dan Muhammad, menunjukkan bakat kepemimpinan yang alami, sementara Pintole, sang putri, tumbuh menjadi sosok yang anggun dan bijaksana. Sang ayah, yang semakin tua, merasa tiba saatnya untuk mewariskan tanggung jawab. Ia memanggil keempat putranya dan menjelaskan bahwa mereka ditakdirkan untuk memimpin pulau-pulau di sekitar mereka. Dengan bijak, ia membagi wilayah kekuasaan kepada masing-masing putranya, sesuai dengan karakter dan potensi yang mereka miliki. Sementara itu, telur keenam tetap tidak menetas, melainkan mengeras menjadi sebuah batu yang menyimpan misteri. Maka, sesuai dengan wasiat sang ayah, keempat putra pun berlayar menuju pulau-pulau yang telah ditentukan. Wor pergi ke pulau yang paling besar dan subur, yang kemudian dikenal sebagai Waigeo. Betani mengarungi lautan menuju pulau yang kaya akan hasil laut, yang kini bernama Salawati. Dohar memilih pulau yang tenang dengan banyak teluk tersembunyi, yang kelak menjadi bagian dari Misol. Dan Muhammad, dengan keberaniannya, menaklukkan pulau yang berbukit dan penuh tantangan, yang sekarang kita kenal sebagai Batanta. Di pulau masing-masing, mereka membangun perkampungan, memimpin dengan adil dan bijaksana, serta membawa kesejahteraan bagi rakyat mereka. Mereka menjadi para raja pertama di kepulauan ini, dan dari merekalah nama Raja Ampat, 4 raja, terlahir. Kisah tentang keempat raja yang lahir dari telur ajaib ini terus diceritakan dari generasi ke generasi di tanah Papua. Mereka dikenang sebagai para pemimpin yang adil, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Batu Raja, telur keenam yang tak pernah menetas, menjadi simbol keramat yang mengingatkan masyarakat akan asal-usul mereka yang luar biasa. Hingga kini, nama Raja Ampat tetap lestari, mengabadikan kisah tentang Wor, Betani, Dohar, dan Muhammad, serta keajaiban yang melahirkan mereka. Keindahan alam Raja Ampat yang memukau seolah menjadi saksi bisu dari legenda yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya masyarakat Papua Barat. Kisah ini mengajarkan tentang persaudaraan, kepemimpinan, dan penghormatan terhadap alam serta warisan leluhur.